Jadi insya Allah saya yakin mudah-mudahan nggak meleset dugaan kita DPP FPI ini, beliau pulang aman. Mudah-mudahan Habib Rizik pulang nggak ada insiden apapun, nyaman aman sampai ke rumah beliau. Mau di Petamburan, mau di Bogor, terserah beliau. Tapi insya Allah harapan kita tidak akan terjadi apapun. Ya, tapi dengan Habib Rizik tidak ada masalah hukum, tidak ada, bukan DPO gitu kan, bukan orang yang bermasalah. Kemudian nanti main ambil tanpa ada alasan, ya tentu kita tidak diam. Saya mau tanya, siap bela Habib Rizik atau tidak? Siap berjuang atau tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Gagalkan saudara. Udah mulai ada yang kepanasan lagi nih, gara-gara beliau umumkan kemarin, udah mulai ada yang kepanasan lagi. Udah mulai ada usaha-usaha untuk menggagalkan lagi ibadah Allah. Tapi kalau tidak ada itu semua, andai kata betul-betul dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nggak sampai akhir bulan Maulid beliau udah pulang Indonesia, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, jujur Ustaz, saya merinding kalau bicara tentang Habib Rizik. Saking kangennya beliau. Cuma kekhawatiran kami adalah ngerinya Tat, begitu datang langsung dicomot Tat. Kira-kira antisipasi dari DPP FPI gimana Tat? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi perlu antum ketahui semua bahwasannya kita pernah bahkan sering memberi masukan ke beliau, khususnya kalau pulang begini, kalau nggak pulang begini, kira-kira. Tapi beliau sudah luar biasa mungkin istikharahnya, bahkan keseriusan ingin pulang ini bukan dari kita, tapi dari beliaunya sendiri. Betul-betul beliau ingin pulang, bahkan harusnya bulan Maret sebelum pandemi beliau udah pulang. Kita sudah siapkan 30 laskar untuk kita berangkatkan ke sana. Nanti pulangnya setiap laskar bawa kitab, karena Habib Rizik nih kitabnya 1 truk. Nanti pulang nih besok kitabnya tuh kurang lebih 1 truk kitabnya. Nah, jadi nanti dipaketin insya Allah. Nah terus bagaimana nanti kalau Habib Rizik pulang tiba-tiba langsung dicomot? Ya kita berharap semuanya bisa menahan diri, insya Allah. Kita berharap tidak terjadi seperti itu, karena fakta hukum Habib Rizik tidak ada permasalahan hukum di Indonesia. Yang dilaporin tuh belum menjadi delik, apa namanya, Habib Riziknya belum dipanggil, belum di ini, belum. Yang 2 kan sudah, kasus Pancasila dengan chatting mesum, dan itu kedua-duanya sudah SP3. Artinya Habib Rizik udah nggak ada masalah dengan 2 kasus itu. Begitu pula dengan kasus-kasus yang lain yang Habib Rizik dilaporkan, ini belum terperiksa beliau. Jadi nanti kalau pulang tuh nggak ada alasan untuk Habib Rizik diambil, dicomot, masukin kantor polisi, apa alasannya? Nggak ada, karena tidak ada masalah hukum. Jelas nggak kira-kira? Ya ada masalah hukum, sama sekali beliau tidak ada pelanggaran hukum saat ini, tidak ada. Jadi insya Allah saya yakin mudah-mudahan nggak meleset dugaan kita DPP FPI ini, beliau pulang aman. Mudah-mudahan Habib Rizik pulang nggak ada insiden apapun, nyaman aman sampai ke rumah beliau.
Mau di Petamburan, mau di Bogor, terserah beliau. Tapi insya Allah harapan kita tidak akan terjadi apapun. Ya, tapi dengan Habib Rizik tidak ada masalah hukum, tidak ada, bukan DPO gitu kan, bukan orang yang bermasalah. Kemudian nanti main ambil tanpa ada alasan, ya tentu kita tidak diam. Saya mau tanya, siap bela Habib Rizik atau tidak? Siap berjuang atau tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Dan mudah-mudahan nanti ada istilahnya diskusi lah nanti insya Allah. Ya, yang penting sekarang ini kita sedang menunggu kapan bayan safarnya Habib Rizik keluar, kemudian beliau beli tiket. Nah, di sini juga masih menunggu pemerintah. Nunggunya nanti tiket udah diumumin baru tuh nanti rame. Nah, sekarang kan baru 1-2 aja yang rame. Nanti nunggu tiket udah dibeli, beliau bikin video, saya mau pulang, ini tiketnya tanggal sekian, sudah. Itu nanti kita lihat eskalasinya, kita lihat. Mudah-mudahan aman, nyaman, nggak ada masalah. Insya Allah. Makanya nggak heran kalau Imam besar Al Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan beliau segera pulang insya Allah. Doakan, kemarin sudah diumumkan secara resmi oleh Front Pembela Islam bahwasanya alhamdulillah selama ini beliau tidak bisa pulang karena dicekal, dan alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan berkat kegigihan beliau tanpa ada bantuan dari rezim sama sekali, saudara. Alhamdulillah saat ini cekal beliau sudah dicabut. Alhamdulillah. Bahkan nggak sampai di situ, beliau itu gara-gara dicekal sampai overstay. Bukannya sebaliknya, bukan. Dicekal akhirnya overstay, bukan dicekal karena overstay. Bukan dicekal karena overstay, bukan. Tapi overstay karena dicekal. Beliau udah mau keluar perpanjang tapi nggak bisa keluar. Akhirnya overstay. Overstay itu didenda. Di Saudi nggak ada ceritanya denda dihapus, nggak ada ceritanya, saudara. Tapi karena beliau nggak bersalah dan alhamdulillah berkat pertolongan Allah, sekarang dendanya pun sudah dihapus. Alhamdulillah. Nah, ini sekarang tinggal ngurus bayanus safar, exit permit. Nah, kalau kita mau keluar dari satu negeri setelah tinggal di negeri tersebut, maka harus ngurus exit permit, bayanus safar namanya, saudara. Nah, beliau tinggal ngurus ini saja. Kalau tidak ada lagi yang ngutik-ngutik, tidak ada operasi intelijen lagi nakal yang berhasil, sekarang udah mulai ada usaha-usaha untuk gagalkan, saudara. Udah mulai ada yang kepanasan lagi nih, gara-gara beliau umumkan kemarin, udah mulai ada yang kepanasan lagi. Udah mulai ada usaha-usaha untuk menggagalkan lagi ibadah Allah. Tapi kalau tidak ada itu semua, andai kata betul-betul dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nggak sampai akhir bulan Maulid beliau udah pulang Indonesia, saudara. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Insyaallah beliau sendiri yang akan umumkan tanggal kepulangannya. Tinggal nunggu. Insyaallah beliau sendiri yang akan umumkan tanggal kepulangannya. Makanya doakan mudah-mudahan kepulangan beliau dilancarkan oleh Allah. Dilancarkan oleh Allah. Yang pengen ngalangin mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang memang Allah udah catat nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara, visi misi Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Visi misi Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Makanya kemarin beliau suarakan revolusi akhlak. Revolusi apa? Orang kompak, orang roblong. Revolusi apa? Orang keras. Revolusi apa? Habib, kok revolusi sih? Berarti makar dong. Wah, hati-hati nih. Ini pemberontak ini. Ini makar ini. Saudara, Jokowi aja boleh punya revolusi mental. Kenapa Habib Rizik nggak boleh menyuarakan revolusi akhlak, saudara? Betul? Revolusi mental itu pencetusnya, walaupun substansinya ada perbedaan-perbedaan, tapi pencetus revolusi akhlak adalah Karl Marx. Itu salah satu panutannya orang komunis, alirannya Marxisme namanya, saudara. Itu dilarang di Indonesia. Ya, walaupun substansinya katanya ada yang beda, tapi kan tetap namanya sama. Itu revolusi akhlak, revolusi mental dari Karl Marx. Tapi kalau revolusi akhlak, dari mana sumbernya? Dari baginda Nabi Muhammad. Nggak perlu takut, nggak. Kita umat Islam nggak akan makar, betul. Apalagi kami ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam ahlus sunnah wal jamaah tegas, walam yajuz fi ghairi mahdhil kufri khurujuna ala waliyil amri. Meskipun pemerintahnya zalim, tapi selama belum terang-terangan kafir,
Itu kata Ahlus Sunnah wal Jamaah, enggak boleh kita berontak, saudara. Enggak. Kami di FPI tegas, bahkan kami lawan itu separatisme, saudara. Kami dukung TNI melawan separatisme. Kami dukung TNI melawan OPM, melawan separatisme di Maluku dan di tempat-tempat lainnya, saudara. Kami anti pemberontakan selama tidak kafir. Walaupun zalim, saudara. Kami dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak boleh melakukan pemberontakan. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ada ijma' dalam masalah ini, saudara. Nabi sendiri yang mengatakan, Nabi pernah mengatakan, wahai umatku, nanti kalian akan dipimpin oleh orang-orang yang brengsek, yang bejat, yang rusak, pembohong. Sahabat bilang, ya Rasulullah, afala nunabidhum bisayf? Apakah kami perangi mereka ya Rasulullah? Apa kata Nabi, saudara? La ma'aqamu fikumus salah. Selama mereka masih sholat, kata Nabi. Ditafsirkan melalui hadis lain, illa antaru kufran bawah, kecuali kalau ada terang-terangan kafir, kata Nabi. Selama masih Islam, tidak boleh kita melakukan pemberontakan, saudara. Betul, betul. Gak usah takut pemerintah, gak usah takut polisi. Kami umat Islam sudah terbukti 212 7 juta orang damai itu. Andai kata ada niat untuk berontak, kira-kira 7 juta orang bisa dihalau atau tidak? Bisa dihalau atau tidak? Tapi faktanya umat Islam setia kepada NKRI. Nggak perlu khawatir, kami tidak akan berontak. Akan tetapi bukan berarti nggak berontak diem. Bukan berarti nggak berontak terus bungkem, terus ngejilat pemerintah. Enggak, saudara. Apa kewajiban kami di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kami diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk tetap menyuarakan amar ma'ruf nahi munkar, saudara. Nggak boleh diam. Bahkan Nabi mengatakan afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal adalah menyampaikan kalimat yang hak di depan penguasa yang batil, saudara. Makanya imam besar suarakan revolusi, men. Salah. Revolusi revolusi apa maksudnya revolusi akhlak? Mulai dari rumah kita yang tadinya nggak sholat, yang tadinya nggak berjamaah jadi berjamaah, itu namanya revolusi akhlak. Mulai dari rumah kita yang tadinya anaknya nggak ngaji jadi ngaji, yang tadinya durhaka kepada orang tuanya jadi berbakti. Itu namanya revolusi akhlak.